Anies memang jago memanipulasi kata-kata. Meskipun apa yang dia sampaikan bisa berkebalikan dengan fakta. Tidak ada rasa malu untuk melakukan itu. Tapi kebenaran menjadi tidak penting dalam teori propaganda. Sebab Anies hanya perlu menyampaikan apa yang harus didengar oleh pendukungnya. Dalam acara deklarasi dukungan untuknya dari Forum Ka'bah, Anies berpesan pada relawannya untuk tidak menjelek-jelekan capres lain. Kata-kata Anies itu tentu sangat indah didengar, tapi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab pendukung Anies dikenal sangat barbar di media sosial. Mereka akan menyerbu akun lawan politik dan pendukung sang lawan itu dengan kata-kata keji atau memuji-muji Anies setinggi langit. Mereka juga akan menyebarkan kampanye hitam jauh sebelum masa kampanye dimulai. Lawan politik Anies akan terus digempur dengan propaganda jahat. Jadi, pidato Anies itu hanya membual dengan cara elegan, tidak ada isinya. Kebiasaan membual ini sepertinya sudah jadi hobi Anies. Anies juga meminta pendukungnya untuk melupakan gesekan pada Pilgub 2017. Kata-kata ini juga terdengar bijak, padahal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Karena pelaku politik hitam dalam Pilgub Jakarta 2017 adalah pendukung Anies. Mereka mengeluarkan kata-kata kotor yang rasis terhadap Ahok. Bahkan kelompok hilang nalar itu juga menggunakan anak-anak untuk memberikan ancaman untuk mengeksekusi Ahok. Mereka juga mengancam orang Islam yang memilih Ahok kalau mati tidak akan disalatkan. Mereka juga terus-menerus mengingatkan larangan memilih pemimpin non-Muslim. Sekarang, enak sekali Anies meminta para pelaku kekejian itu untuk melupakan masa lalu, supaya mereka melupakan kebiadaban yang mereka lakukan dalam Pilgub Jakarta. Anies tidak memahami derita korban politik identitas pendukungnya. Mereka bahkan sampai sekarang mungkin masih trauma. Satu lagi bualan Anies pada para pendukungnya adalah soal janji kampanye yang katanya sudah ditunaikan semuanya. Dia meminta para pendukungnya mempromosikan visi misi Anies selama memimpin Jakarta. Pernyataan itu juga mengingkari kenyataan. Banyak janji Anies yang tidak terlaksana. Bahkan sebagian besar proyek sedang berurusan dengan KPK. Rumah DP 0%, duitnya dimakan jin. Ratusan ribu rumah yang dijanjikan belum satu pun bisa dihuni. Padahal dulu sewaktu kampanye, Anies selalu membodohi calon pemilihnya dengan ilusi itu. Program OKOC yang dulu dibangga-banggakan Anies juga berantakan. Sampai sekarang tidak jelas kemana perginya uang pajak rakyat itu digunakan. OKOC hanya jadi slogan kampanye lucu-lucuan. Begitu juga dengan janji kampanye membuka 200.000 lapangan kerja yang tidak terrealisasi sampai Anies turun jabatan. Karena memang tidak ada niat untuk menarik investasi. Jakarta berjalan secara autopilot. Penanggulangan banjir juga tak dilakukan dengan baik. Anies bahkan harus menunggu perintah pengadilan untuk mengeruk kali. Titik banjir di zaman Anies kembali bertambah banyak. Jumlah pasukan warna-warni yang mengurus Jakarta malah dikurangi. Anggaran penanganan banjir juga disunat. Pendek kata, seolah-olah Anies memang sengaja ingin membuat Jakarta tenggelam. Belum lagi soal kemacetan, penanganan sampah, janji menjual saham bir PT Delta Jakarta, dan banyak lagi. Janji-janji itu tak pernah terlaksana. Dan tiba-tiba pendukung Anies juga amnesia. Tapi dengan fakta yang berkebalikan itu, kenapa Anies tetap mengucapkan kata-kata manis di atas panggung deklarasi itu? Sebab yang dituju Anies bukan hanya pendukungnya.
Para pendukung Anies kebanyakan akan tetap bersikap barbar. Ini soal watak. Mereka yang konservatif dan intoleran sulit untuk berubah. Apalagi buzzer Anies yang sudah kesurupan agama. Mereka akan melakukan apa saja untuk memberangus lawan politik Anies. Mereka bahkan tidak peduli jika harus memfitnah dan menyebarkan hoaks. Yang jadi sasaran pidato Anies itu adalah kelompok nasionalis. Anies pelan-pelan mencoba bergerak ke tengah dan merampok suara kelompok nasionalis. Anies sadar, julukan bapak politik identitas kepadanya itu bukan main-main. Orang-orang yang gerah dengan sikap Anies dan pendukungnya merasa perlu membuat stempel khusus di jidatnya Anies. Agar orang yang pandai bersilat lidah itu tidak menyebabkan jatuhnya korban baru. Cukup Jakarta yang merasakan kemunduran selama 5 tahun. Cukup Jakarta yang diacak-acak dan menderita. Indonesia harus diselamatkan dari orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak bisa bekerja.